Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semoga semua sahabat diberikan kemudahan rizki dan kesehatan. Bila konten-konten pada channel ini dapat bermanfaat, mohon dukungan sahabat semua untuk subscribe, like, komentarnya, dan juga dapat di-sharing. Assalamualaikum, semua sahabat fillah yang dirahmati Allah, semoga semua sahabat ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah, dimudahkan rizki dan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi kisah pertemuan Nabi Khidir dan Sunan Gunung Jati, yang akhirnya diangkat jadi wali kutub. Inilah kisah perjalanan spiritual Sunan Gunung Jati sebelum menjadi sultan di Kesultanan Cirebon. Di mana Sunan Gunung bertemu Nabi Khidir saat perjalanan menuju Cirebon, dan ia diberi amanah untuk menjadi wali. Kisah keberhasilan Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nabi Khidir dan kesuksesan dalam memimpin Kesultanan Cirebon dari naskah Mertasinga. Dalam kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati, dengan nama Syarif Hidayatullah, bergelar Susuhunan Cirebon, atau Susuhunan Jati, atau Sinuhun Purba. Dengan demikian, Susuhunan Jati, kemudian terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati, merupakan Pandita Ratu, karena selain sebagai kepala pemerintahan atau penguasa, ia berperan sebagai wali penyebar agama Islam. Oleh karena itu, oleh kalangan tradisi setempat, ia disebut Ingkang Sinuhun, Kangjeng Susuhunan, Jati Purba Panetep, penata agama, Aulia Allah Kutubit Zaman, Kholifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memimpin Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan berjumpa dengan Nabi Khidir. Perjumpaan keduanya terjadi selepas Sunan Gunung Jati merasa putus asa, karena dalam perjalanan spiritualnya tidak juga kunjung menjumpai Nabi Muhammad. Kemudian Sunan Gunung Jati mempelajari kitab yang membahas rupa dan watak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tersimpan dalam perpustakaan istana kerajaan ayahnya. Ia menjelma menjadi seorang pemuda yang aneh, sebab selepas ia membaca kitab itu, kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Meskipun ibu dan kerabatnya telah mengingatkannya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama wafat, Sunan Gunung Jati muda itu tetap kekeh ingin berjumpa dengan sang Nabi. Keinginan Sunan Gunung Jati untuk menjumpai nabinya, yang telah lama wafat itu, kemudian mengantarkannya untuk melakukan pengembaraan spiritual. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, di Timur Tengah demi berjumpa dengan nabinya. Namun, selepas 100 hari perjalanan, ia rupanya tak kunjung menemui nabi yang dicari, hingga akhirnya dalam tengah perjalanan, tiba-tiba keanehan menerpa jiwanya. Ia diperlihatkan alam nyawa, di mana dalam alam itu, ia diperlihatkan orang-orang yang wafat karena syahid memperjuangkan agama Allah. Belum juga habis rasa herannya, dalam memandangi alam nyawa itu, rupanya Sunan Gunung Jati didatangi oleh seorang gagah, lagi harum baunya. Orang tersebut mendatangi Sunan Gunung Jati dengan mengendarai kuda sembrani. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya. Ia mengaku sebagai Nabi Khidir yang akan mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Tapi sebelum pengangkatan itu, Nabi Khidir memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memakan buah hijau yang dipetik dari surga.
Maka selepas memakan buah itu resmilah Sunan Gunung Jati menjadi salah satu waliullah di muka bumi. Pengembaraan Sunan Gunung Jati, hingga bertemu Nabi Khidir merupakan perjalanan spiritual. Sampai akhirnya Nabi Khidir mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Dalam khazanah dan tradisi tasawuf, istilah wali kutub sangatlah terkenal. Jika di Indonesia sendiri istilah ini sering melekat dalam tradisi masyarakat Nahdien. Wali kutub terdiri dari dua kata, wali dan kutub. Kata wali sendiri merujuk pada pengertian orang alim yang sangat dicintai Allah dan dilindungi segala urusannya. Atas dakwahnya Sunan Gunung Jati, dianugerahi wali kutub oleh Nabi Khidir. Kemudian atas anugerah kewalian Sunan Gunung Jati, Nabi Khidir juga memberikan kabar baik lainnya kepada Sunan Gunung Jati. Bahwa ia mengabarkan bahwa keinginan Sunan Gunung Jati untuk bertemu dengan Nabi Muhammad akan dapat terlaksana. Setelah menjalani perjalanan spiritual, akhirnya Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan memimpin kesultanan, menggantikan pamannya Pangeran Walangsungsang. Setelah dinobatkan menjadi pemimpin, langkah awal tindakan politik yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ialah melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Cirebon menghentikan kewajiban memberi upeti tahunan berupa garam dan terasi kepada kerajaan Hindu Sunda Pajajaran. Adapun beberapa keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik dan militer, diantaranya sebagai berikut. 1. Wilayah bawahan Kerajaan Cirebon, hingga 1530 sudah meliputi separuh dari Provinsi Jawa Barat, sekarang termasuk Provinsi Banten, dengan jumlah penduduk saat itu, kurang lebih 600.000 orang, yang sebagian besar beragama non-Islam. Pelabuhan-pelabuhan penting di pantai utara Jawa Barat, seluruhnya sudah dapat dikuasai oleh Kerajaan Cirebon. 2. Masjid jami di ibu kota, masjid-masjid di berbagai wilayah bawahannya, pancaniti, serta langgar-langgar di pelabuhan telah selesai dibangun. Salah satu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Merah Depok, dan beberapa lainnya. 3. Keraton Pakungwati, kediaman resmi Sunan Gunung Jati sudah disesuaikan dengan fungsi dan posisinya sebagai bangunan utama pusat pemerintahan kerajaan yang berdasarkan Islam. 4. Tembok keliling keraton berikut beberapa pintu gerbang, pangkalan perahu kerajaan, pos-pos penjagaan keamanan, istal kuda kerajaan, dan pedati-pedati untuk mengangkut barang, serta Sitinggil, bangunan untuk pengadilan dan alun-alun telah selesai dibangun dan diperindah. 5. Tembok keliling ibu kota meliputi areal seluas kurang lebih 50 hektar dengan beberapa pintu gerbang dan pos jagabaya telah selesai dibangun dan dikerjakan selama kurang lebih 3 tahun. 6. Jalan besar utama menuju Pelabuhan Muara Jati, dan jalan-jalan di ibu kota serta jalan-jalan yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah-wilayah bawahannya telah selesai dibangun. 7. Pasukan Jagabaya jumlahnya sudah cukup banyak, organisasinya sudah ditata dengan komandan tertingginya dipegang oleh Tumenggung yang disebut Tumenggung Jagabaya. 8. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun kerajaan maupun di wilayah bawahan telah diatur dalam tata aturan pemerintahan yang cukup rapi.
Sunan Gunung Jati telah melakukan penyeragaman gelar-gelar jabatan. Selain penataan pemerintahan, untuk memperluas wilayah kekuasaan, dan menyebarkan ajaran agama Islam, pada tahun 1552 wilayah Banten ditingkatkan dari keadipatian, atau Kadipaten Banten menjadi Kesultanan Banten yang mandiri. Demikian kisah keberhasilan Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nabi Khidir dan kesuksesan dalam memimpin Kesultanan Cirebon dari naskah Mertasinga. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.